Halo, selamat malam teman-teman, sahabat trader, sahabat cuan dimanapun berada. Pada malam hari ini saya coba bersua lagi dengan teman-teman semua ya. Sekian lama, mungkin sekitar 2 minggu saya tidak mengupload konten ya, tidak buat konten karena kesibukan ya, lagi asesmen juga beberapa karyawan ya dari perbankan. Jadi oke, pada malam hari ini saya sempatkan waktu saya ya untuk menganalisis ya pergerakan market kita dalam beberapa waktu yang lalu ini ya. Kalau kita rata-rata melihat secara teknikal support di level 6.600 ya. Dan sekarang berada di posisi 68 dan 6.900 sebagai tahanannya ya, resisten satu. Oke. Nah, ini terjadi penguatan ya. Saya melihat terjadi penguatan ini tidak lain karena adanya pengaruh daripada apa namanya? Lebih dovish-nya ya, kebijakan di Amerika Serikat. Pertama karena apa namanya, inflasinya yang sudah melandai ke 6% ya, dari 9% ke 6%. Kemudian retail sales monthly-nya juga rendah ya. Kemudian juga non farm payroll-nya juga menurun dari 500 ke 300, meskipun itu masih terbilang tinggi. Kemudian juga kasus kolapsnya beberapa perbankan ya, Silicon Valley di sana ya. Kemudian juga yang terakhir malam hari ini kalau nggak salah itu business confidence yang juga anjlok ya, terendah dari beberapa periode ya teman-teman. Nah, nah, hal-hal seperti itulah yang para ekonom atau analis melihat bahwa kemungkinan kedepannya ini The Fed ya tidak begitu gencar lagi untuk menaikkan suku bunganya. Dan hal itu bisa tercermin, bisa kita cek melalui harga obligasi Amerika ya teman-teman. Coba kita cek di mana responnya. Tadi ya. Obligasi pemerintah dunia. Oke, ini dia sudah tampil untuk Amerika Serikat. Ya benar ya teman-teman, turun lagi ke level 3,9. Yang Amerika 2 tahun ini malah sempat dia itu sebelum kasus Silicon Valley itu lah, dia bertengger di level 4,6, 4,8 ya, imbal hasilnya ya, yield-nya itu malah pernah menembus apa namanya 5%, 5, sekian. Sekarang di 3,9 ya. Kalau kita klik, kita lihat grafiknya. Nah, ini dia ya, pada malam hari ini jebol nih ya, anjlok dalam ya. Kita lihat dari rata-rata di 4,1 ya. Sekarang pada saat ini 3,9. Kalau kita mundurkan ke time frame 3 bulan, nah ini ya teman-teman ya, sempat menyentuh level 5,0,4 ya. Iya, 5,06%. Kemudian di sini terus jatuh ya, terus anjlok dalam ya, karena itu dia dengan berbagai indikator yang kemungkinan besar The Fed tidak bakal menaikkan lagi suku bunganya, ataupun menaikkan tapi cuma sekali saja ya di tahun ini, itu pun mungkin cuma 25 basis point. Makanya direspon dengan penurunan apa namanya sorry uh, dengan penguatan harga obligasi Amerika baik yang 2 tahun dan juga 10 tahun ya, kita lihat. Nah ini ya malam ini ya, yieldnya anjlok dalam 39. Kalau kita tahu hukumnya obligasi, kalau yieldnya turun berarti harganya naik ya teman-teman ya, seperti ini. Itu kebalikannya. Kalau yieldnya naik berarti harganya turun. Nah ini harganya turun berarti obligasi naik. Nah dengan kata lain ada ekspektasi bahwa kalau suku bunga diturunkan berarti harga obligasi naik dan dividen yieldnya akan turun, seperti itu teman-teman. Dan juga, biasanya juga akan berkorelasi langsung dengan apa namanya dolar ya. Kita cek indeks dolar, biasanya dolar juga melemah. Gimana kondisinya? Iya benar ya, juga melemah 101 ya, seperti ini. Dolar ini malah turun terus nih ya, kalau kita lihat ini sempat menguat sedikit ke 102, kemudian turun lagi dalam 1 bulan. Kita lihat trennya ini turun terus nih, 3 bulan ya, dulu pernah 105 ya,
malah pernah 114 ya. Dari sini terus turun sampai saat ini. Nah, ini seperti ini. Ini respon daripada kemungkinan The Fed tidak menaikkan suku bunganya lagi. Ya, cara cara memahaminya seperti itu, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, yang ingin saya katakan bahwa ketika obligasi negara, baik itu di Amerika Serikat maupun di Indonesia ataupun di berbagai negara lain, mengalami penguatan harganya, ya, harganya menguat, harganya naik, itu menandakan bahwa ekonomi suatu bangsa itu diekspektasikan bakal lebih baik, ada perbaikannya. Jadi itu obligasi bisa dikatakan sebagai indikator alat ukur, ya, judge sebagai alat ukur untuk melihat ekonomi itu seperti apa sih, apalagi yang obligasi Amerika yang 2 tahun. Berarti dalam jangka waktu 2 tahun itu kita bisa lihat kalau harganya naik, ya, di angkatan lain yieldnya turun, berarti kemungkinan besar dalam jangka pendek ini, dalam 2 tahun 3 tahun, kemungkinan ekonomi Amerika sedikit ada tanda-tanda perbaikan, ya. Saya tidak mengatakan baik, tapi ekspektasi potensi lebih membaik itu akan ada. Nah, biasanya seperti itu akan diiringi dengan kembalinya para investor masuk ke aset investasi yang lebih beresiko seperti saham. Ya, jadi itu sangat berkorelasi. Nah, saham-saham Amerika pun juga lumayan menguat. Ya, ingin saya katakan bahwa ketika indikator seperti ini sudah mulai terpantau, maka itu akan berimbas kepada saham yang ada di Indonesia, IHSG. Nah, ini dia, ya. Ya, ya. Kalau kita mau lebih detail lagi, kita cek transaksi asing, ya, teman-teman, ya. Foreign transaction, ya. Nah, ini hari ini, ya, transaksi itu asing 589 miliar, ya, 589 miliar. Itu dikontribusikan oleh saham BRI, BCA, Mandiri, Telkom. Nah, ini saham-saham blue chip, ya, transaksinya besar hari ini. Kalau kita mau detail lagi, kita undur lagi nih dalam 1 minggu yang lalu, ya, transaksinya seberapa besar. Nah, ini teman-teman, tembus 4 triliun. Nah, ini besar sekali, ya, investor asing masuk, bandar asing, ya, kata orang, ya. Nah, di saham apa aja tuh asing beli? Kita lihat ada BCA, dia borong sekitar 1,89 triliun. Kemudian saham BRI 573 triliun, kemudian saham Telkom 524 miliar, sorry. Kemudian ada BNI 467 miliar, Antam juga 429 miliar, ya. Ada Mandiri 397, ya. Jadi ini ada beberapa saham blue chip, ya. Perbankan didominasi oleh perbankan, di mana dalam 1 minggu ini asing melakukan net buy. Nah, ini tanda-tanda tadi yang saya katakan sangat berkorelasi positif dengan pergerakan imbal hasil obligasi Amerika, ya, yang 2 tahun dan 10 tahun. Ketika imbal hasilnya semakin mengerucut, semakin kecil, berarti harga obligasi mereka sudah mulai naik. Dengan kata lain, adanya potensi atau harapan para pelaku pasar dalam jangka waktu dekat ini ada sedikit perbaikan, ya, di ekonomi Amerika Serikat. Begitu, teman-teman. Dan tentu itu juga berdampak kepada Dow Jones, ya, yang mengalami kenaikan. Nah, yang ingin saya katakan, ada satu saham yang saya mau pantau, yaitu saham Telkom, teman-teman, ya. Kita lihat Telkom, ya, pergerakannya. Nah, ini dia, ya. Dalam beberapa hari ini Telkom sideways, ya, selalu di 4.100, ya, turun lagi 4.070, ya, 4.060, 4.100. Dalam 1 minggu itu mainnya di sini. Ini namanya kalau kita lihat ini accumulation box, ya. Jadi dia nggak turun-turun, bertahan di sini. Terus apa sih yang dilakukan oleh investor asing? Kita cek aja, ya, bandarmologinya, ya. Sorry, kita cek dulu mana nih tadi. Oh, ini dia Telkom, ya. Ya, kita lihat. Oh, kita ambil dari 1 minggu, ya, 27, ya. Nah, oke. Kita lihat di domestiknya itu
banyak penjualan ya dilakukan oleh CC ya, Mandiri Sekuritas dan Indo Primer ya. Tapi dari sisi asing itu kita cek apa yang terjadi. Nah, kita lihat ada AK, BK ini investor asing nih yang kuning melakukan net buy 430 miliar, 190. Berarti lebih banyak asing yang beli. Nah, banyak asing yang beli tapi harga sahamnya masih flat di sini, berarti ini asing lagi akumulasi teman-teman. Seperti itu. Apalagi menjelang pembagian dividen di bulan Mei atau Juni ya. Secara teknikal saya melihat bahwa ada potensi ke 4.300, tidak menutup kemungkinan ke 4.500, tapi untuk jangka pendek ini yang ditargetkan ke 42 atau 43 ya secara teknikal. Itu teman-teman ya. Cukup sekian malam hari ini, saya juga mau istirahat, mau bangun sahur lagi. Semoga berkah Ramadannya, selamat melaksanakan puasa teman-teman semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.